93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan juga rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam yang merupakan buah karya dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada para ikhwan yang ada di masjid, akhwat, pemirsa Roja TV, pendengar dari Roja dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmatnya, ya, bersyukur atas nikmat ilmu, ya, bersyukur atas nikmat hidayah, bersyukur atas nikmat, ya, yaitu apa? Berada dalam naungan sunnah. Kita lagi membahas prinsip dasar Islam, masuk pada halaman 141 bagian C, yaitu keindahan Islam berupa larangan-larangan, ya. Prinsipnya adalah Nabi bersabda, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rawahu Al-Bukhari nomor 7288, Muslim nomor 1337, ya, dari Abu Hurairah. Artinya, apa saja jika aku melarang kalian pada sesuatu, maka tinggalkan. Dan apabila aku perintahkan sesuatu perintah, maka kerjakan semampu kalian. Jadi kalau perintah, ya, muqayyad atau terikat dengan kemampuan. Tapi kalau larangan, itu mutlak harus ditinggalkan. Kecuali dalam keadaan darurat, baru boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Nah, bagian C ini keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Tidaklah Allah memerintah sesuatu pasti ada maslahah.
dan tidaklah melarang sesuatu pasti ada madorot. Itu harus jadi pegangan kita, ya. Dan perintah dan larangan, kalau kita kerjakan perintah, kita tinggalkan larangan, jaminan kehidupan diberikan oleh Allah. Sebagaimana sering kita dengarkan surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Nah ini. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian kepada apa? Apa saja yang memberikan kehidupan. Di mana seruan Allah? Di Quran. Apa yang ada? Perintah dan larangan. Di mana seruan Rasul? Ya di hadis. Perintah dan larangan. Disebut dengan syariah. Syariah sumber mata air. Bahasa Arab syariah yang maknanya manba'ul ma, sumber mata air. Sumber mata air, sumber kehidupan. Sehingga syariah adalah sumber kehidupan bagi kita. Kehidupan hati terutama yang akan mempengaruhi kehidupan jasadnya. Baiknya hati akan mempengaruhi baiknya jasad. Rusaknya hati juga akan mempengaruhi rusaknya jasad. Itu para jemaah. Ya. Dengan demikian ketika kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan yang ada di Quran dan Sunnah yang disebut dengan syariah, maka insya Allah akan ada jaminan kehidupan. Nah ini ya. Dan itu makanya disebut larangan itu indah. Tapi orang apa? Diuji surga itu ya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat, kata Nabi. Surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Adapun neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan. Nah, disinilah ujiannya saudara sekalian. Menyenangkan bagi siapa? Bagi hawa nafsu. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Bagaimana dan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, sebagai Rob. Enak-enak. Yang dilarang itu enak-enak. Yang diperintah tidak enak. Tidak enaknya bagi siapa? Ya bagi kebanyakan manusia. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit orang yang bersyukur dari hamba-hambaku. Sehingga bagi yang sedikit itu justru semuanya nikmat. Seperti Nabi mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sejuk pandangku dalam salat. Beliau juga bersabda apa? Ya Bilal kum arihna bis shalah. Bilal kum berdiri, qomat arihna bis shalah. Ya, istirahatkan kami dengan salat. Karena memang apa? Ketika kita menjawab perintah, menjauhi larangan, itulah merasakan manisnya iman. Ya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu. Ya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yugdafa finnar. Rawahu Muslim. 3 perkara. Jika seseorang mendapatkan pada dirinya 3 perkara itu, akan merasakan manis lezatnya iman. Pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi, maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Bukankah ini nikmat, lezat itu? Tapi bagi jiwa-jiwa yang sakit, ada hati yang sehat, qalbun salim, qalbun sahih, ada qalbun sakim, hati yang sakit, ada qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau mati ya tidak ada pengaruh sama sekali. Kalau sakit, seperti orang sakit ya, air putih yang seger, terasa apa? Terasa pahit. Pahit. Maka kita bisa mengukur diri kita sendiri. Jika mengerjakan kewajiban terasa sumpek, terasa letih, terasa membuat tersengsara. Ketika berbuat maksiat merasa senang, itu pasti ya hatinya sakit parah yang bisa mendekatkan kepada kematian. Tapi masih ada iman dia.
Ya. Nah, cuman terkadang kita tidak sampai tersiksa, tapi agak ogah-ogahan alias males-malesan. Udah tidak terasa nikmatnya. Nah, berarti hati kita sakit meskipun kadar sakitnya beda dengan tadi. Ini ya. Sebenarnya semua Quran dan hadis sunnah sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan. Maka kalau kita sedang dilanda namanya yang namanya futur ada, karena Nabi bersabda juga, inna likulli amalin syirroh wa likulli sitrotin fatroh faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal pasti ada semangat. Setiap semangat pasti ada futur. Apa futur? Patah semangat. Jika futurnya seseorang menuju kepada sunnahku, maka dia selamat. Jika futurnya kepada selain sunnahku, maka dia akan binasa. Ada orang mungkin ada punya masalah biasa, orang hidup gak punya masalah. Larinya ke musik, ya, pegang gitar biar lepas. Larinya ke minuman keras. Larinya ke apalagi ke perzinahan. Nah, itu binasa. Tapi ada orang malas, dikir pagi malas, nggak sampai semuanya, cuman ayat kursi saja, tambah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, enggak masalah. Itu masih kepada sunnahku. Maka dia apa? Faqadih tada, dapat hidayah. Dapat hidayah. Ini para jemaah. Ya, oleh karena itu ya kita harus memperhatikan di sini ya, bahwa perintah dan larangan itu pada hakikatnya adalah kehidupan bagi kita. Ketika kita menjalankan perintah, berat sekali. Maksiat kok enak, mudah sekali. Nah, berarti hati kita sakit. Tingkat sakitnya hati tentu saja berbeda-beda. Yang paling utama obatnya adalah harus memahami ya dasar dari perintah dan larangan, bahwa semua perintah pasti ada maslahah, semua larangan pasti ada mafsadahnya, kerusakannya. Perintah dan larangan pasti indah. Di antara keindahan Islam adalah larangan-larangan yang memperingatkan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam keburukan dan ancaman keras atas akibat buruk dari perbuatan tercela tersebut, ya, dari perbuatan tercela tersebut. Jadi kita diberikan peringatan-peringatan. Makanya larangan jangan begini ya. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji ya, dan jalan yang buruk. Terkadang diberikan ancaman. Ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri laki perempuan dipotong kedua tangannya. Itu semua adalah ancaman ya, semua peringatan. Di antara larangan Islam itu adalah satu, Islam melarang syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Dalam surat An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya. Perhatikan, syirik dilarang. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah. Apa maksudnya? Menduakan Allah. Selain minta kepada Allah, minta kepada yang lain. Apalagi memang tidak minta sama Allah, minta kepada yang lain. Apakah itu makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk hidup misalkan minta pada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada orang mati, minta kepada jin. Ya. Nah, biasanya makhluk-makhluk yang mati, pohon besar, batu besar, karena di situ ada yang jaga, ada bau reksonya, ya. Seperti dalam
surat Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin, maka itu akan membuat jin itu bertambah sombong, ya. Syirik. Dan orang yang syirik tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, selalu mencari-cari waktu yang inilah, ya, yang sial, waktu yang rezeki dan lain sebagainya. Ya. Kemudian naruh ini, naruh itu. Maka ada orang wanita, ya, masuk Islam dari agama yang penuh dengan klinik-klinik, ya, harus naruh sesajen ini, naruh itu. Dia merasa senang. Kenapa? Islam sederhana, Islam mudah. Ya, coba orang setiap hari ganti sesajen, setiap hari ganti sesajen. Atau ini ganti ini, berat. Dan merasa dihantui oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Maksudnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah. Ya, orang kalau sudah takut dengan kekuatan-kekuatan yang lain, dia tidak akan merasa tenang dalam hidupnya. Ya. Itu syirik. Akan membuat orang itu gelisah. Ya, datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke tempat-tempat yang dianggap memberikan pesugihan kekayaan. Gitu. Tidak meyakini bahwa semua Allah sudah menjadikan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Ya. Ini para jemaah. Sehingga kita jangan mengambil sebab yang tidak syar'i. Apalagi yang bertentangan dengan syar'i. Ya. Datang ke dukun, kesyirikan, datang ke tempat pesugihan, naruh sesajen dan seterusnya, itu semua adalah, ya, kesyirikan yang dilarang oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka Allah akan gugur, ya, amalmu semuanya, dan kamu termasuk orang yang merugi. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya neraka, surga, dan tempatnya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang dolim. Ya. Tapi kalau orang yang bertauhid diberikan keamanan, bukan ketakutan. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan. Maka apa? Mereka diberikan keamanan dan diberikan petunjuk. Luar biasa. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berfirman dalam surah An-Nur 55, Allah berjanji kepada kalian orang beriman dan beramal soleh diberikan kekuasaan seperti orang-orang sebelum mereka. Dikokohkan agamanya yang telah Allah ridhokan untuk mereka, dan diganti dari rasa takut menjadi aman. Siapa mereka? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Orang-orang yang bertauhid, menyembah aku saja, tidak syirik. Orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi kasih aman. Keluar bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, bersandar pada Allah. Makan bismillah. Ya, hubungan sama istri bismillah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua, ya, bersandar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik. Maka syirik dilarang. Karena apa? Bahaya, ya. Khuturatus syirki, bahaya syirik. Karena bahayanya Nabi Ibrahim sampai berlindung pada Allah. Berdoa, wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Nabi juga bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Karena emang bahaya, ya. Ini para jemaah. Makanya dilarang oleh Allah Ta'ala melakukan kesyirikan, ya,
Dan kalau kita melakukan yang sebaliknya tauhid, banyak keutamaannya. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, bertauhid, tidak syirik, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Ya. Nah, orang-orang berbuat syirik, ya, apa yang diseru selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya bisa Allah bidurun fala kashifa lahu illahu wa iyyurika bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi ma yasha min ibadihi. Kalau Allah menghendaki kemadharatan, tidak ada yang bisa menolak. Apakah jin, khodam, ya. Kadang orang bangga punya khodam, ya. Itu para jamaah. Jin, dukun, paranormal, tidak ada manfaat. Kalau Allah menghendaki keburukan, tukang sihir, nah Allah berfirman, la yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan berhasil dari manapun dia datang. Kalau Allah menghendaki kemadharatan, dia ada bisa menyingkap. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada hamba, tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu tauhid, ya. Mereka tidak bisa berkuasa, ya, sedikit pun, ya, tidak bisa berkuasa sedikit pun. Bahkan antum tahu yang namanya kitmir. Kitmir itu, ya, adalah kulit ari. Kalau kita makan korma, bijinya pegang terus ada kulitnya. Itu kitmir namanya. Apa firman Allah dalam surat Fatir ayat 13? Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya, Allah mengganti malam pada siang, memasukkan siang kepada malam. Allah yang menjalankan matahari dan bulan. Makhluk Allah yang sangat besar. Karena Allah adalah maha besar. Ya, apa kata Allah? Masing-masing berjalan, ya, di ajali musamma pada waktunya. Itulah Allah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, yang kalian berdoa, yang kalian harapkan rezekinya, yang kalian harapkan kebaikan di dunianya, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun min kitmir, ya, yaitu kulit ari, kulit dari apa? Biji korma. Nggak bisa bikin kulitnya biji korma, ya. Bagaimana kulit itu ada di dalam, kan gitu, nempel di bijinya. Dibandingkan Allah yang memperjalankan matahari dan bumi, dukun yang diminta tidak mampu menguasai kulit ari. Bahkan dukun yang diminta untuk bisa kaya, orang yang datang kepada dia harus bayar. Kalau memang dukun bisa membuat orang lain kaya, kenapa kok minta bayaran? Ya sudah, perkaya dirinya sendiri saja. Paranormal, ya, tidak tahu apa-apa, tucuri berita langit. Itu. Allah menjelaskan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa besok terjadi. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Para jemaah. Ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kalian. Meskipun kalian berada di puncak yang paling tinggi, lari ke sana. Pakai jasa dukun, pakai jasa paranormal, pakai jasa siapa saja. Ya. Nah, oleh karena itu, semakin bebas seseorang dari selain Allah, maka dia akan merdeka. Semakin terikat kepada Allah, dia akan merdeka. Dia hanya mengikat kepada Allah. Ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bersandar. Artinya kita jadi hamba-hamba yang merdeka, lepas dari semuanya. Di hati kita hanya bertaut dengan Allah Ta'ala. Urusan makan, urusan wa idza maridtu fa huwa yashfin,
Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan, ya. Itu. Allah berfirman, wa huwa yut'imuni wa yaskin, Allah yang ngasih makan, ya, yang juga ngasih minum, ya. Itu. Bukan yang lain. Nah, kita hanya sekedar berusaha, ya. Kalau aku sakit, alladzi khalaqani fa huwa yahdin, Allah yang ciptakan aku, Allah yang ngasih petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, Allah yang ngasih makan, ngasih minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni, ya, summa yuhyin, yang mematikan aku kemudian menghidupkan. Enak, nikmat hidup seperti itu. Ya, jangan bersandar kepada yang lain. Kalau mengambil sebab ya boleh. Contohnya boleh orang saling memberi, saling menerima, juga boleh orang saling menghutangkan, boleh. Tapi bukan berarti menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sandar pada Allah itu tauhid. Ya, kalau kita menyandarkan selain Allah, itu namanya kesyirikan. Pakai jimat, ya pakai raja, pakai besi kuning dan lain-lain yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madorot. Itu hanyalah untuk Allah, ya, itu untuk Allah. Oleh karena itu Mu'ad ditanya oleh Nabi ketika berada di atas keledai, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa Rasul a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa jadi hak Allah kepada hamba? Dan apakah engkau tahu hak hamba kepada Allah? Apa kata beliau? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Nabi? Adapun hak Allah kepada hamba, agar hamba itu nyembah Allah saja, tauhid, jangan syirik. Hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengadab orang-orang tidak melakukan kesyirikan. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawu Tirmidzi, wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, enggak tanggung-tanggung saudara, tapi kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa apa? Ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Nabi menjelaskan, yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban law kana lakad dunya wa ma fiha. Ya. Allah berfirman, ya, kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Apa kata Allah? Ya. Kalau kamu punya dunia, ya, law kana lakad dunya, kalau kamu punya dunia, apakah kamu menebusnya? Ya, dia mengatakan yaqulu na'am, yaqulu na'am. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwan min hada, ya. Wa anta fi sulbi Adam, ya. Aku minta kepadamu lebih baik, lebih apa? Lebih ringan, ya, daripada itu. Tapi kamu tidak mau, ya. Kecuali kamu memilih kesirikan, ya. Memilih kesirikan. Ya. Bagaimana dalam hadis, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, kepada penghuni neraka yang paling ringan, ya, siksanya. Kalau kamu punya dunia dan seisinya, apakah kamu mau menebus, ya, siksa neraka itu? Ya. Maka dia mengatakan, iya ya Allah. Padahal aku minta kepadamu, ya, yang lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di sulbinya anak Adam, tapi kamu tidak mau, kecuali kamu memilih kesirikan, ya, memilih kesirikan.
Itu para jemaah. Ya. Maka seandainya kita ya punya harta dunia dan isinya, maka kita ketika merasakan siksa neraka dengan sebab kesyirikan, ya kita apa? Mau menebus. Ya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Lau kana laqad dunya akunta muftadiyan biha yaqulu na'am. Ya yaqulu aradtu minka ahwa min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirka. Ya roh Muslim. Ya kalau Allah mengatakan kepada penghuni neraka paling ringan, yang kita tahu paling ringan itu diantaranya Abu Thalib. Betul? Diletakkan batu di bawah kakinya, otaknya bisa menguap. Ditanya kepada penghuni neraka yang paling ringan, kalau kamu punya dunia dan isinya, akunta muftadiyan biha, apakah kamu mau menebusnya? Ya qulu na'am, iya ya Allah. Padahal aku dulu minta kepadamu di dunia lebih ringan daripada itu. Ya itu apa? Jangan syirik. Jangan syirik. Tapi kamu nggak mau. Ya, ketika berada di surga Adam, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Iya ya Allah. Bukan engkau ini Tuhanmu? Iya ya Allah. Tapi setelah itu syirik, ya, memilih syirik ini. Artinya apa? Kesyirikan ini merupakan dosa yang sangat besar, paling besar dan sangat besar. Hindarkan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, justru syirik kecil yang dikhawatirkan Nabi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Ya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum turaun fanduru hal tajiduna indahum jaza. Itu ya. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, yang paling aku takutkan pada kalian dari syirik kecil yaitu riya. Allah berfirman dari kiamat ketika sudah membalas semua balasan manusia, silakan kalian pergi kepada orang-orang yang dulu kalian pamer amal ibadah, riya. Perhatikan apakah kalian dapat mendapatkan balasan di sisinya. Nah ini, ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan, ya, jangan sampai melakukan kesyirikan. Apa resepnya? Ya terakhir sebelum kita tutup dengan pertanyaan, apa resepnya? Sebagaimana hadis, ya, Maqil bin Yasar yang dikatakan Abu Ya'la. Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Wala di nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan itu bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Sampai sekarang kita nggak pernah mendengar langkah semut. Begitu halusnya. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa kesyirikan lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu, kalau kamu mau melakukannya, akan hilang sirna sedikit atau banyaknya. Baca, tolong dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tidak tahu. Jadi kita berlindung dari kesyirikan yang kita tahu dan mohon ampun dari kesyirikan yang kita tidak tahu. Syirik besar dan juga syirik kecil, ya, karena itu bahaya, akan menghilangkan amal, bahaya, akan membuat justru malah tambah takut. Semakin orang pegang raja, pegang jimat, pegang besi kuning, pegang keris, pegang ini, pegang itu, semakin apa? Semakin khawatir ketika tidak pegang itu. Ketika pegang merasa gagah, merasa selamat. Oleh karena itu, ya, bersandarlah kepada Allah, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah, ya, orang-orang
mukmin bertawakal. Betapa besarnya tawakalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, dimasukkan ke api oleh Namrud, tidak terbakar, padahal apinya menyala. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finar. Wa qalaha Muhammad hina qala an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari, ya. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Apa terjadi? Tidak terbakar. Allah mengatakan, "Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, ya, dingin dan selamatkan Ibrahim. Kalau seandainya tidak ada kata selamat, kata Abu Aliyah gurunya Imam Bukhari, maka apa? Nabi Ibrahim bisa mati, bisa meninggal di dalam api dalam keadaan dingin. Yang pertama apa? Apinya jadi dingin. Itu orang bertauhid. Mungkin kita tidak sampai seperti itu, ya. Mungkin hati kita dipanas-panasi oleh istrinya. Nah, ini bagaimana hati istri bisa dingin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Dan dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika dikepung dan diprovokasi oleh orang musyrik. Ada mata perang Badar, ada mata perang Uhud. Bahwa manusia sudah ngepung kalian, takut. Ternyata dia takut, tambah berani, tambah iman, fazadu imana, bertambah iman. Lalu mengucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil, dan senikmat-nikmatnya wakil, tempat bersandar. Ya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Maka orang-orang yang mengancam maka akan berikan keselamatan kita, insya Allah para jamaah. Oleh sebab itu, jauhkan perbuatan syirik kapanpun dimanapun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, ya. Kalau orang seperti itu, Allah akan tolong. Yusabitullahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Seperti peristiwa yang dialami oleh seorang ulama alul hadis, itu siapa? Abu Zur'ah Ar-Razi. Ketika mau meninggal, ya, sakit parah meninggal, didatang oleh murid-muridnya yang junior, juga ulama hadis. Mau mentalkin, tidak pede karena senior. Ya, qadarullah ketika ingat masalah hadis tersebut, lupa sampai dengan syaratnya. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala yang dalam keadaan payah sakit mau meninggal, Allah kokohkan dengan ucapan, membawa dengan sanadnya sampai kepada Nabi, lalu menyampaikan hadis Tirmidzi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, tidak syirik, masuk surga. Setelah mengucapkan itu beliau meninggal, ya, sampai terharu, yang hadir sampai menangis sesenggukan. Orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya kita bertauhid, tidak syirik, menghindari kesyirikan, doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan apapun. Berarti syirik besar, syirik kecil semuanya. Dan mohon ampun kepada Engkau dari apa yang aku tahu, kesyirikan yang aku tahu. Semoga bermanfaat. Tegakkan tauhid, jauhkan, hindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Pelajari tauhid dengan detail, tidak hanya global, tapi mufassal, jangan mujmal. Insya Allah akan menambah iman. Ya, pelajari tauhid akan diberikan apa? Hidayah ke dalam hatinya. Ketika hati dapat hidayah,
insya Allah diberikan terang benderang apa yang ada di depan mata. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Jangan mengatakan hitam sebagai putih atau putih sebagai hitam. Bahkan kita tidak akan mengatakan hitam atau putih sebagai warna abu-abu. Hitam adalah hitam, putih adalah putih, abu-abu adalah abu-abu, merah adalah merah, hijau adalah hijau, dan seterusnya. Kenapa? Hatinya diberi hidayah. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, diberikan hidayah dalam hatinya, yaitu beriman di sini bertauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sehingga apa? Hatinya dapat hidayah. Ketika dapat nikmat, syukur. Tapi kalau tidak dapat hidayah hatinya karena tauhidnya terganggu, kesyirikan merajalela, yang ada kufur, bukan syukur ketika dapat nikmat, karena hati terbalik. Ya, putus asa ketika dapat musibah, bukan sabar. Melihat perkara bukan dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Fal yatafaddal mashkuran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustadz tentang perkataan atau ungkapan tawakal yang maksimal dengan ikhtiar yang minimal tentang mencari rezeki? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya. Ikhtiar minimal, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, faida udiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumat, silakan kamu menyebar di muka bumi, cari karunia Allah. Menyebar muka bumi berarti maksimal di sini. Ya, kalau mau minimal seperti sabda Nabi, ya, innakum lau tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himason wa taruhu bitonan. Sesungguhnya kalian, ya, kalau kalian mau bertawakal dengan sebenarnya kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah ngasih rezeki pada burung. Burung terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Tapi di sini, ya, seekor burung yang tidak diberi oleh Allah akal, diberi insting, ya, itu, ya, diberi insting. Ya. Keluar terbang pagi hari, pulang kenyang. Bahkan kadang bawa makanan untuk anak-anak burung, ya, yang dimasukkan ke mulutnya, diberi insting, ya. Ya. Allah Ta'ala mentakdirkan makhluk, ya, dan diberi insting, diberi hidayah. Nah, oleh karena itu kita tapi tetap, ya, tetap untuk mengambil sebab, ya, dengan cara sebaik-baiknya. Innallaha kataba, Allah Ta'ala berfirman, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul alqitlah wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dibhah. Allah Ta'ala mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Kalau kalian membunuh dengan baik. Kalau sembelih dengan baik. Nah, kalau berdagang juga demikian. Harus ngambil sebab akibat. Misalkan bikin gerobak atau beli bekas, jangan sampai kotor, jorok gerobaknya, kan gitu. Ya, bismillah, saya tawakal pada Allah Ta'ala. Ya, penampilan jorok. Ya, kumus-kumus kata orang Jawa, ya. Ya, orang kan melihatnya, bagaimana mau beli, kan gitu.
Kita harus ngambil sebab akibat. Ya, seminimal usaha, ikhtiar harus ngambil sebab akibat. Ya, misalkan ya bukan jualan jasa, misalkan ya seminimal ya jalan. Ya, mungkin ada warung, Pak, boleh saya bantu cuci piringnya. Ya. Artinya itu seminimal mungkin. Karena apa? Ya, orang yang berusaha dengan katakanlah ya memikul kayu bakar ya itu lebih baik ya daripada meminta ya, sebagaimana ya dalam hadis yang menyebutkan tentang apa, mengumpulkan kayu bakar ya untuk dijual ya, ya. Itu lebih baik ya, seperti hadis Az-Zubair bin Awam yang di riwayat Imam Bukhari nomor 1471, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiyal jabal fayaji'a bizmatil hatab ala dhahri fayabi'aha fayakufallahu biha wajhah khairul lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu, rawahul Bukhari. Ya, dari Az-Zubair bin Awam. Ya, sungguh seorang dari kalian membawa tali lalu datang ke gunung ya, ke hutan-hutan, lalu dia mengambil ranting-ranting ya, dibawa di pundaknya dan dijual, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya. Itu lebih baik. Allah akan mencukupkan dia ya. Maka lebih baik daripada dia minta-minta pada manusia, apakah manusia memberi atau tidak memberi. Ya, ini sudah upaya. Ya, upaya. Ini ya dibilang minimal ya pergi ke gunung kan ya, tapi tadi burung keluar. Jangan sampai kita merasa khawatir. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjaminkan rezekinya. Jangan takut miskin. Yang bikin takut miskin itu setan. Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan menakut-nakut kalian dari apa? Dari kemiskinan. Ya, wah saya nggak mungkin jadi orang kaya, akhirnya nggak mau kerja, males ya. Jangan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bagaimana dengan perkataan bahwa obat menyembuhkan penyakit? Apakah mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya. Pertama ya, harus dipahami bahwa tadi sudah saya sampaikan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Adapun obat, kita disuruh berobat. Nabi bersabda, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'udda baro'a biidnillahi azza wa jalla, rawahu Muslim, dari Jabir bin Abdullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya ya. Apabila obat tersebut pas sesuai dengan penyakit, maka apa? Akan sembuh insya Allah. Ya, disuruh kita tadawau bisadaqah, berobatlah dengan sedekah. Maka di sini obat sebagai sebab, yang menyembuhkan penyebab utamanya adalah Allah. Sebab itu maksudnya apa? Sesuatu yang menghantar pada yang lain. Seperti sedotan. Kalau minum, ya
air gelas ya mineral ya harus pakai sedotan, kalau tidak harus disobek ya baru bisa, kalau enggak pakai sedotan. Seperti orang nimba juga di sumur, kalau tidak mau pakai timba turun ke dalam, tapi kalau pakai timba ya dia bisa. Cuman timba nggak mungkin ambil air sendiri, pakai tali tambang. Tali itu yang nyambungkan apa? Timba ke air. Jadi tali namanya sebab, termasuk obat yang nyambung kita ke penyakit. Sementara yang nyambung adalah Allah. Sebab ada dua, sebab syar'i seperti ruqyah dibaca Al-Fatihah sembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Kami turunkan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu sebab syar'i, ruqyah, madu ada di Al-Qur'an. Ada sebab kauni seperti obat panas, obat penahan diare. Nah, itu kan termasuk sebab kauni, sebab yang dihasilkan dari penelitian. Ya, penelitian. Terkadang juga pengalaman, karena ini ya setelah pengalaman berkali-kali makan ini diberikan kesehatan. Tapi ada namanya as-sabab al-khafi, sebab terselubung. Nah, itu makna dari as-sihru, ma khafiya sababu, sebabnya masih terselubung. Pernah kan ada dulu orang sakit ya, sakit liver, sakit kanker, kemudian penyakitnya dipindah kepada kambing. Pernah ada tidak? Nah, itu ya, itu namanya sabab khafi yang terselubung. Itulah sihir. Nah, itu sihir ya. Ada demikian. Jadi tidak bertentangan. Itu namanya mengambil sebab. Al-akhdu bil asbab ya. Apa? Yuwafiqus sunnah, sesuai dengan sunnah, ambil sebab. Tawakal yuwafiqut tauhid, adalah tauhid. Jadi dua-duanya dikerjakan. Ini penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid, syarah kitab tauhid ya. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Ustadz dalam sebuah hadis, jika seorang mendatangi dukun, baik itu membenarkannya atau mendustakannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Pertanyaannya, apakah jika kita melihat siaran TV yang kebetulan siaran tersebut menayangkan seseorang yang bisa membaca masa depan melalui kartu dan juga yang semisalnya, apakah melihat siaran ini termasuk dari mendatangi dukun? Syukron, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan ya bahwa man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu ya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang mendatangi dukun ya atau mendatangi paranormal, maka apa dan membenarkan omongannya, maka dia dianggap telah kufur, ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada hadis mengatakan ya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman ya. Itu tidak terima salatnya selama 40 hari. Itu. Nah, bagaimana kalau melihat acara yang ada di televisi ya yang terkait dengan masalah hal tersebut? Ya seharusnya dan selayaknya kita tidak melihat ya tontonan itu. Nah, namun kalau meyakini dan dia tidak mendatangi ya, karena kalau mendatangi maksudnya adalah datang ke tempatnya dukun itu ya. Kalau itu dipertontonkan seperti itu di video di YouTube atau yang lain untuk menguatkan iman kita bahwa memang ada praktek-praktek seperti itu, maka nggak ada masalah. Orang yang datang langsung kepada dukun dalam rangka untuk silaturahim karena dia mungkin ada sebagai kerabat juga nggak apa-apa.
atau datang kepada dia dalam rangka untuk mengingkari kemungkarannya juga nggak apa-apa, boleh ya. Tapi kalau mendatangi dan membenarkan omongannya, konsekuensinya tidak terima sholat 40 hari, dan konsekuensinya adalah dianggap kufur kepada Al-Quran, yaitu yang apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, demikian. Sampai mudah-mudahan bermanfaat. Syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwan dan akhwat yang ada di masjid dari subuh tadi, dan juga kepada ikhwah yang ada di studio, dan juga kepada semua kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang ikut serta dalam kajian ini. Semoga dijadikan sebagai ilmu bermanfaat, sebagai bekal dari kita dalam meniti kehidupan ini, ya, yaitu apa? Puncak dari perintah tauhid, puncak dari larangan adalah kesyirikan. Hindari kesyirikan, tegakkan tauhid. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada Ustadz atas pemaparan dan juga penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita selalu mempelajari dan juga memperdalam ilmu syar'i. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.